Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Dicatat gol bunuh diri Juan Musso, Theo Hernandez klaim gol itu miliknya. Rossoneri kembali meraih kemenangan keempat berturut-turut di semua kompetisi dengan menjaga gawangnya tetap clean sheet. Ini merupakan catatan terbaik sejak 2018 silam, sekaligus bukti kokohnya lini belakang Milan. Gol pertama Milan sendiri dicetak lewat tembakan voli dari jarak sekitar 20 meter oleh Theo Hernandez. Ia mengenai tiang gawang dan memantul ke punggung Juan Musso hingga akhirnya terjadi gol. Namun berbicara kepada DAZN, Theo Hernandez mengklaim jika itu adalah gol miliknya. Benar bahwa kami mengalami masa sulit, tapi dengan kemenangan ini kami kembali menjadi Milan seperti dulu, ujarnya kepada DAZN. Saya menganggap gol tersebut sebagai milik saya akan menghitungnya sebagai gol saya. Terima kasih juga kepada Olivier Giroud yang memberikan assist kepada saya, itu adalah gol yang bagus. Kemenangan atas Atalanta dengan skor 2-0 merupakan kemenangan keempat secara beruntun. Sebelumnya, Rossoneri menang atas Torino, Tottenham Hotspur di Liga Champions, dan AC Monza dengan skor 1-0. Kemenangan ini bukan hanya meningkatkan peluang mengakhiri musim ini dengan satu tiket Liga Champions, tetapi juga membuka kemungkinan untuk finish di posisi kedua klasemen akhir Serie A, menggeser Inter Milan. Stefano Pioli buka opsi mainkan Charles De Ketelaere di posisi berbeda. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membuka opsi akan memainkan Charles De Ketelaere di posisi yang berbeda. Proses adaptasinya berjalan lancar. Stefano Pioli kembali bicara tentang proses adaptasi Charles De Ketelaere. Pemain 20 tahun tersebut hingga kini masih belum mampu membuktikan diri sebagai pemain muda berbakat. Saya sudah banyak berbicara dengan Charles dalam beberapa bulan terakhir. Dia anak muda yang menetap di sistem yang benar-benar berbeda, ujar Pioli. Tidak pernah sebelumnya saya melihat dia begitu yakin dan tenang seperti dalam beberapa minggu terakhir. Dia bukan hanya orang baik. Dengan orang baik saya pergi makan pizza, tetapi dia akan memenangkan pertandingan untuk kami. Terkait dengan kemungkinan memainkan Charles De Ketelaere di posisi yang berbeda, Pioli tidak menampik hal tersebut. Ia dapat bermain di bagian tengah dan kiri. Di Brugge, dia bervariasi banyak dan kesempatan mencetak golnya meningkat. Mereka akan datang. Gol pertamanya akan menjadi keberuntungan. Saya membayangkan seperti itu. Sulit bagi saya untuk membuat pilihan. Saya membuatnya dengan menyesal kepada mereka. Mereka membuat layak bermain. Anda bermain dengan 11 pemain, tetapi apa yang saya lihat di mata mereka membuat saya senang dan bangga. Mereka juga membuat saya sulit untuk membuat pilihan. Anda maju dan memainkan formasi terbaik mungkin untuk pertandingan. Para pemain tahu itu, pungkas Stefano Pioli. Menolak pensiun, Zlatan Ibrahimovic masih ingin main untuk Milan. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menjalani laga comeback setelah absen hampir 8 bulan dalam kemenangan 2-0 atas Atalanta. Pemain asal Swedia tersebut dimainkan 16 menit di akhir babak kedua. Dalam sebuah wawancara bersama Sport Mediaset, Ibrahimovic yang kini sudah berusia 41 tahun mengaku jika cedera yang dialaminya telah membatasinya. Namun beruntung semuanya sudah berakhir. Faktanya, sampai 3 minggu yang lalu saya tidak merasa baik-baik saja. Kemudian terjadi sesuatu dan saya melakukan lebih banyak dalam 3 minggu daripada dalam 8 bulan terakhir, ujar Ibrahimovic bercerita tentang kondisinya. Saya selalu dibatasi karena lutut saya bengkak, tapi saya memiliki pengalaman dengan lutut yang lain. Saya tahu bahwa Anda membutuhkan waktu dan kesabaran untuk bisa kembali pulih seperti biasanya. Lebih lanjut, pemain yang sempat bermain untuk Manchester United tersebut kemudian bicara tentang rencana masa depannya. Meski sudah uzur, Ibrahimovic belum mau untuk pensiun. Saya memberi Anda hadiah ini. Jika saya seperti saat ini, saya akan terus bermain beberapa tahun lagi, tidak hanya tahun depan.
Kontrak Ibrahimovic dengan Milan sendiri akan habis di akhir Juni 2023 nanti. Belum ada kepastian terkait masa depannya. Namun sebelumnya, sang pemain sempat mengutarakan tentang keinginannya untuk bertahan di San Siro. Dapat tugas baru, Pioli klaim Rafael Leao bahagia bermain di posisi barunya. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli membahas tentang posisi Rafael Leao yang kini terpaksa harus berubah demi menyesuaikan dengan formasi dan sistem taktis baru. Pioli menjelaskan jika Leao sangat bahagia bermain di posisi barunya, meski hingga kini dia masih harus adaptasi dengan tugas barunya tersebut. Saya pikir itu akan menjadi solusi yang salah bagi seorang pelatih untuk mengambil jalur yang tidak membuat salah satu pemain paling penting bahagia. Dia selalu menjadi salah satu pemain dengan kebebasan terbanyak di Milan, ujar Pioli. Dia memiliki cara sendiri untuk melihat permainan dan sering melakukan apa yang intuisi katakan, bukan apa yang saya katakan, namun dia sangat bahagia. Semakin banyak pemain dengan kepribadian dan kepemimpinan yang tersedia untuk kami, semakin yakin dan kuat perasaan kami. Aspek teknis dan taktis penting, tetapi aspek mental sangat fundamental. Dalam kesempatan yang sama, Pioli kemudian memberikan update tentang kondisi Ismail Bennacer yang mengalami cedera. Menurutnya sang pemain baru akan bisa dimainkan di leg kedua Liga Champions saat melawan Tottenham Hotspur. Dia hanya mengalami cedera otot kecil. Kami mencoba untuk mendapatkan dia kembali untuk Tottenham, juga karena masalah registrasi, dan dia baik-baik saja, tetapi bukan waktunya untuk mengambil resiko sekarang, klaim Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.